Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang sudah menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak untuk like, comment, share dan komennya ya. Terima kasih. Saya hanya mau mendoakan semoga yang sedang dalam masalah segera dapat solusi, yang punya utang segera bisa membayar, dan yang sedang sakit segera sembuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, berbahagia, dan yang penting yang belum punya momongan segera punya momongan. Amin teman-teman ya, amin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk like, comment, dan share-nya ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu, bahwasanya soal uang goib teman-teman. Itu tidak serta-merta saya mendapatkan uang goib itu dengan mudah, itu enggak. Saya harus laku, kungkum, apa, dan itu pun uang goib itu saya mendapatkannya karena terpaksa. Terpaksanya itu karena saya lapar karena untuk membeli makanan, saya enggak punya uang, jadi saya minta uang goib itu. Terus yang kedua, ini soal Mbah Kidir teman-teman. Mbah Kidir ini perlu saya jelaskan lagi. Mbah Kidir ini tidak walaupun sampai sekarang pun terkadang saya ditemui nama Mbah Kidir ini, itu tidak serta merta itu loh teman-teman, tidak ujuk-ujuk saya bisa ketemu tuh enggak. Jadi Mbah Kidir itu ketemu sama saya itu atas temuan Mbah Kidir sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya perlu jelaskan amalan apa yang saya lakukan ketika saya bertemu dengan Mbah Kidir ini. Perlu saya ceritakan kembali lagi bahwa saya ketemu Mbah Kidir itu waktu ingin bunuh diri gantung di pohon itu. Terus Mbah Kidir itu datang ke saya bilang gini, turun, kamu mau ngapain? Saya tuh mau mati lah Mbah, saya enggak menemu tenang, kata gitu. Loh, kamu orang hidup kok nyari tenang? Itu enggak mungkin, orang yang mati aja belum tentu tenang, kok kamu yang hidup mau nyari tenang? Memangnya kalau kamu itu mati sudah tenang, urusanmu sudah selesai? Belum, justru itu kehidupan yang kekal, kata Mbah gitu itu betul. Terus saya kan, masa Bang? Ya iyalah, kata gitu. Udah turun kata gitu. Ternyata akhirnya turun teman-teman, turun. Nah, setelah itu jadi saya tuh terus ditemuin Mbah Kidir ini, saya diajari, loh, kamu tuh kok enggak sholat, katanya gitu. Kamu Islam apa bukan? Loh, saya Islam Bang. Lah kok enggak sholat? Lah kan dia las badutan. Loh, kok di hutan enggak sholat? Sholat itu di mana saja ya nanti kalau saya kotor enggak diterima Mbah sholatnya. Loh, diterima apa enggak? Apa kamu tahu sholatmu itu kembali lagi kepadamu? Enggak toh? Ya enggak sih Mbah. Sholat, kata saya, disuruh sholat, teman-teman disuruh sholat. Terus saya tahu bahwasanya memperbaiki dirimu itu susah, kata kamu tuh susah, tapi kamu harus berusaha menjadi orang baik. Oh iya Mbah. Akhirnya dari pertemuan itu teman-teman, pertemuan awal itu saya sering diajari oleh Mbah Kidir itu tentang kehidupan, tentang ketuhanan, tentang keislaman. Saya belajar Islam itu dari Mbah Kidir teman-teman. Saya itu diceritain gini, kamu hanya masalah seperti itu aja karena sumpah kamu mau bunuh diri. Kamu nggak tahu dulu. Coba bayangkan itu cerita Nabi Musa. Kenapa Allah tidak mengeringkan laut itu, tapi Allah membelah laut itu agar dia bisa lari dari musuhnya, dari Firaun. Terus kenapa Nabi Isa apinya tidak dipadamkan, akan tetapi Allah mendinginkan api itu. Terus satu lagi itu, kamu tahu nggak cerita Nabi Yunus? Kenapa itu ikan tidak dimatikan sama Allah agar dia tidak bisa ditelan sama ikan?
Enggak tahu mbah, maksudnya apa? Jadi gini loh Nduk, kata bilang itu, bilang gini loh Nduk, di setiap eh, kehidupan itu ada dua macam. Satu cobaan, dua keduanya ini adalah cobaan dan godaan. Kalau cobaan itu adalah sesuatu yang pasti akan ada akhirnya, karena itu mutlak dari Gusti Allah. Kalau godaan itu nggak akan ada akhirnya kecuali kamu itu yang mengakhiri, kata gitu. Saya bantah dulu, saya bingung nih mbah, gimana maksudnya gimana? Kalau cobaan itu pasti datangnya dari Allah, entah kamu itu dikasih sakit, entah dikasih bangkrut, entah dikasih anak yang nakal, entah dikasih hidup susah, tapi itu akan ada akhirnya suatu saat itu akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau godaan itu dia berbentuknya enak dan tidak susah, tidak apa. Cuman kamu bisa nggak nahan ini. Itulah intinya, bahwasanya cobaan itu ada berhentinya, godaan itu tidak ada berhentinya. Cobaan itu dari Allah dan yang akan menghentikan Allah digantikan dengan kebaikan. Sedangkan godaan itu dari diri kamu sendiri, hatimu yang bisa menghentikan, kayak gitu teman. Terus saya pikir gini, oh iya bener juga ya Mbah Yan. Saya ini berarti goda ya Mbah Yan. Iya, kamu tuh bentuk kamu tuh godaan, karena apa? Kematian seseorang itu mutlak oleh Allah. Jadi bayi itu bayi ini kakakmu tuh bukan karena kamu yang matiin, karena Allah kan itu. Ya mungkin karena Mbah Kitir ini mau menenangkan saya ya teman-teman, menenangkan saya. Jadi intinya Mbah Kitir ini berkata, wes pokoknya wes yang tenang, urip kuwi gawenan tentrem, bikin hatimu itu tenang. Tenangnya gimana Mbah? Ndak bisa tenang Mbah. Pengen tahu caranya tenang, nggih Mbah. Tenang kuwi segala sesuatu pasrahke karo Gusti Allah. Wis pasrahke wae karo Gusti Allah sing gawe urip. Wis rasa neko-neko, rasa macem-macem, pokoke pasrah karo Gusti Allah katanya. Terus lah pasrah ya nanti gimana Mbah? Bebasan ibarat orang tua itu tidak akan mungkin ketika anaknya terus meminta nggak dikasih, suatu saat pasti dikasih, kata Mbak gitu tuh. Oh iya Mbak ya, bener sih Mbak. Lah iya kata Gusti Allah wae ya ngono, nek awake dhewe njaluk mesti suatu saat dikasih ngono. Saya tak ajari carane ndonga gitu. Ndonga itu apa Mbah? Ndonga apa Mbah? Ndonga itu kan ngitung-ngitung barang kang ora ono. Jadi kita itu mengadang-adakan sesuatu yang belum ada, itu namanya doa itu. Hitung-hitung barang kang ora ono. Oh iya ya. Bener Mbah. Ya, karena doa itu belum ada ya Mbah. Kita belum mendapatkan ya Mbah. Yo, bener kan? Oh iya Mbah, ya bener. Terus sekarang nek kamu mau doa sama Gusti Allah, berdoa sama Gusti Allah, mintanya jangan semoga. Lah, kan kalau berdoa pasti semoga ya Allah, semoga saya dikabulkan menjadi orang kaya. Salah katanya begitu tuh. Salah, orang semoga. Kalau semoga itu berarti kamu itu belum begitu butuh, kata begitu tuh. Kamu tuh belum begitu butuh katanya. Nah terus gimana Mbak doanya Mbak? Dungane tak ajari gitu. Kamu kalau mau doa, setiap saat kamu doa, kamu bilangnya jangan semoga, tapi kudu gimana Mbah? Saya bilang gitu kan. Kudu tuh harus gitu. Misalnya, ya Allah saya harus jadi orang sekti, kata Mbak gitu. Ya Allah saya harus jadi orang baik, ya Allah saya harus jadi orang kaya yang punya banyak rezeki untuk nolong orang lain gitu. Kenapa harus kudu Mbah? Saya bilang gitu. Kenapa harus kudu Mbah? Allah itu punya pasti gitu. Allah itu punya kepastian. Dan Allah itu pasti memastikan kayak gitu. Saya berpikir tuh teman-teman, oh iya ya.
memang Allah itu yang memastikan, manusia hanya merencanakan. Saya bilang gitu kan, masuk akal nih. Terus Mbah, kalau kamu mintanya pasti, insya Allah Allah akan memastikan. Tapi kalau kamu mintanya semoga, Allah belum tentu memberikan gitu itu. Oh iya, ya benar Mbak, ini benar, saya bilang. Ya betul ini Mbak, saya bilang gitu. Terus dari saat itu teman-teman saya yang dulunya berdoa itu semoga ya Allah, semoga saya jadikan orang, semoga anak saya jadi. Enggak teman-teman, saya berdoanya ya Allah, jadikanlah saya orang yang punya harta, punya rezeki atas ridhomu, saya ingin membantu orang lain gitu. Nah kejadian itu saya pernah berikan ke teman saya. Itu mohon maaf, dulu itu mau makan aja susah teman-teman, sampai jual anting temen anaknya itu antingnya itu dijual untuk makan. Setelah itu saya bilang sama dia, Mas, nek dongo itu jangan semoga, kudu Mas. Nah gimana Mbak Sri, kudu, pokoknya kudu sugih, kudu duwe iki, dan semua buat Allah kan gitu kan. Terus akhirnya bener doanya tuh sudah bener, ya Allah, saya harus kaya biar saya bisa membantu orang lain. Saya harus, ya Allah, saya harus hutang lunas saya agar saya bisa membagian anak dan istri saya. Seperti itu doanya tuh. Dan alhamdulillah, kalian percaya, kalau nggak percaya nanti saya tunjuk ke rumahnya, itu orangnya masih ada. Sekarang tuh Waya punya truk, punya armada itu sampai 28 biji. Kalau nggak percaya nanti saya tunjuk ke teman-teman. Jadi ini emang saya tuh bersyukur sekali dengan kehadiran Mbak Kid ini, benar-benar menunjukkan bahwa saya membuka mata saya. Memang benar sih kata Mas Kid, karena apa? Kayak Nabi Musa tuh dibelah lautannya tuh karena dia itu cobaan dari Allah. Dia mampu nggak melampaui cobaan itu. Akhirnya kan belum sampai setelah sampai di ujung jalan, Allah menggulung itu Firaun kan teman-temannya. Nabi Isa itu dibakar kan teman-teman, dibakar, tapi apinya didinginkan gitu loh teman-teman. Itu intinya apa? Dan Allah mengangkat derajatnya Nabi Isa, sekarang Nabi Isa di langit kan gitu. Terus Nabi Yunus teman-teman, kenapa kok Nabi Allah tidak mematikan ikan yang menelan Nabi Yunus itu? Karena Allah ingin agar menunjuk bahwasanya kekuasaan Allah itu lebih besar, bahwasanya dengan berada di perut ikan yang logikanya itu di dalam air, tapi orang itu masih bisa hidup dan bisa keluar kayak gitu loh teman-teman. Ikannya pun sampai sekarang masih hidup gitu teman-teman. Jadi Mbak Kitir itu mengajarkan saya tuh hal-hal seperti itu. Banyak sekali pelajaran yang diberikan Mbak Kitir, sampai saya tuh ini mohon maaf ya teman-teman, saya berkata dengan perantara Mbak Kitir itu, saya kan pernah pergi ke Mbah Lim. Mbah Lim itu kalau nggak salah di Klaten apa di mana tuh rumahnya. Itu yang punya pondok pesantren. Pokoknya pondok pesantren itu ada besar yang di daerah Klaten. Terus saya pernah bertemu Mbah Sahal. Mbah Sahal itu juga nun sewu. Saya bertemunya juga nggak sengaja. Mbah Lim sama Mbah Sahal itu sampaikan salam saya kepada beliau katanya gitu. Karena ini saya cerita waktu ke Mbah Lim ya. Mbah Lim ini saya diajak oleh seseorang ke Mbah Lim, mau sowan Mbah Lim. Saya ini nggak tahu Mbah Lim ini siapa, dan ternyata Mbah Lim ini seorang waliullah. Saya diajak sowan ke sana. Saya nggak turun teman-teman, saya nggak turun. Tetapi ketika saya duduk itu ada mbah-mbah itu digendong sama ya cantriknya gitu. Terus saya turun, ayo turun. Ini Mbah Lim itu kan ngomongnya agak kedal gimana gitu teman-teman. Saya tuh ditepuk gini, 5 katanya, 5. Terus saya bilang, 5 apa maksudnya?
Apa mas maksudnya mas 5? Anu kali mbak, sholat 5 waktu kali. Oh iya, saya memang sholatnya itu mas bolong-bolong, saya bilang gitu. Bolong-bolong mas. Terus setelah itu saya apa namanya sama Mbah Lem ini diajak maaf ya batuk betul, jak kemarin tuh muntah darah tapi ya terima kata sholat Jumat. Terus Mbah Lem tuh ngajarin saya gini, sampaikan salam saya pada dia, kan bisa diterjemahin tuh sama dia, izinkan saya ngasih amalan ke kamu kata gitu. Apa mbak amalannya? Zikir ya Rozak, ya Rahman, ya Rahim 200 kali setelah sholat. Insya Allah rezekimu gak akan habis katanya gitu. Oh iya, makasih mbah. Ya, terus tanya, mas itu siapa mas? Itu pemilik pondok sini mbak katanya. Oh gitu ya. Terus setelah itu yang datang ini teman saya kan punya kedudukan tinggi pejabat gitu. Ya nih, dia datang Mbak Sri, Mbak, ini saya dapat amanah dari Mbah Lem. Amanah apa Mbak? Anu Pak, ini Mbak uang ini katanya suruh ngasih Mbak Sri katanya gitu. Uang apaan? Ini Mbak tadi saya suruh Mbah Lem itu, Mbah Lem udah ketemu sama Mbak Sri, suruh saya ngasih uang ini katanya. Setelah saya buka itu 5 juta teman-teman, 5 juta. Saya udah, kok banyak banget Pak ini Pak, terlalu banyak buat apa? Gak usah Pak, gak usah, saya bilang gitu. Enggak Mbak Sri katanya Mbah Lem, nanti Mbak Sri tahu dikemanakan uang ini katanya gitu. Ya akhirnya saya terima lah teman-teman, saya terima lah uang itu. Saya terima, setelah saya terima uang itu sebenarnya saya pakai buat sodako, saya kasih ke tukang becak kayak itu. Nah ternyata dari cerita bapaknya ini tadi Mbah Lem sebelum saya datang ke situ tuh masih 10 kilo tuh Mbah Lem udah tahu bahwa saya akan datang, ya mungkin dikasih tahu Mbah Kitir ini gitu. Nah itulah hebatnya Mbah Lem, tamu masih jauh tuh dia datang. Terus yang kedua saya ketemu sama Mbah Sahal. Mbah Sahal itu ada di Pati teman-teman. Waktu itu saya nggak tahu Mbah Sahal itu siapa, tapi Mbah Sahal kayaknya sekarang udah meninggal. Saya ada salah satu pejabat itu juga sama sowan. Terus saya kan waktu dulu memang pakai celana pendek gitu loh teman-teman, ke celana pendek. Terus saya ada tulisannya gini, pondok pesantren gitu. Waduh, Pak ini ke pondok pesantren ya Pak? Iya Mbak, ini tuh punyanya Mbah Sahal. Ini mah paling terkenal di Pati Mbak, gitu. Di Kudus Pati paling terkenal. Terus saya enggak ikut turun ya Pak, malu, saya kan pakai celana pendek. Oh iya enggak apa-apa Mbak Sri, di sini aja nanti sama ditemenin sama sopir ya. Oh iya enggak apa-apa Pak. Saya main tuh teman-teman, masih main HP gitu kan, main HP terus tiba-tiba itu ada mbah-mbah, ya enggak, sebenarnya enggak mbah sih, masih ya umurnya 50-an tapi orangnya mukanya ganteng gitu teman-teman, ngetokin gitu tek gitu. Oh iya Pak, nggih Mbak, Pak, ada apa ya, saya bilang. Enggak apa-apa, saya cuma pengen ngobrol sama sampean gitu. Oh iya Pak, karena saya kan pakai celana pendek kan malu ya teman-teman, malu. Terus mau ketemu siapa Mbak? Enggak Pak, saya nganter, saya cuma nganter ini, ada bapaknya mau ketemu sama Mbah Sahal katanya. Oh pengen ketemu Mbah Sahal, izin. Oh Mbah Sahal itu yang punya pondok ya Pak ya? Oh iya yang punya pondok. Sampai enggak kenal Pak, enggak kenal Mbah Sahal sinten. Oh lah pengen ketemu enggak? Pengen tapi pakai celana pendek, malu Pak, saya bilang gitu. Enggak usah malu. Terus bapaknya ini nyuruh orang, lele itu ambil ke mukena gitu, ambil ke mukena sama sarung gitu. Saya tuh sama Mbah Sahal itu diginiin,
dikasih sarung tuh, ya pakai sarungnya dipakai, ini tasnya pakai mungkin aja. Oh nggih mbah, anu saya tuh digandeng pasal. Begitu masuk ke ruangan, ini ternyata udah banyak yang nunggu, temen-temen yang nunggu tuh banyak. Ternyata apa? Nyalamin semua, mbah, nyium tangan gitu. Saya kan bingung, ini siapa? Saya bilang gitu. Terus saya tuh disuruh duduk di sebelahnya. Aku iki lho Mbah Sahal, kata Allah Akbar Mbah, saya bilang gitu. Nyuwun pangapunten nggih Mbah, saya bilang nyuwun pangapunten. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa gitu. Terus akhirnya dari situ saya ketemu Mbak Salsa sama Mbak Salsa dikasih satu ijazah, nggak boleh dibagi ke siapapun. Ini saya kasih ke kamu tapi jangan dibagi ke siapapun. Terus kata Mbak Salsa ini sarung buat kamu ya, nanti buat anakmu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh sarungnya tuh masih ada, teman-teman, masih ada sampai sekarang. Oke teman-teman, itu adalah cerita dimana kehidupan saya yang berjalan setelah bertemu Mbah Kitir ya. Jadi kurang dan lebihnya kalau ada salah-salah kata dan penyebutan saya mohon maaf, dimaafkan. Maaf saya buru-buru karena anak saya mau ngajakin mancing. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat kalian, sukses terus, amin amin ya rabbal alamin.